Oke, berikut ini adalah aplikasi untuk pembuatan rencana usaha atau bisnis plan dari perumahan atau developer perumahan. Kalau dilihat di sini, ini adalah tampilan depan yang juga berfungsi sebagai menu. Jadi kalau kita klik di ringkasan eksekutif, itu akan terlihat semuanya rekap dari asumsi usaha dan isian yang kita masukkan. Nah, jadi ini didesain memang khusus untuk perumahan saja. Dan ini asumsinya hanya satu perumahan di sini. Sebenarnya bisa untuk dibuat lebih dari satu perumahan. Nah, nanti silakan teman-teman atau Bapak dan Ibu membuat asumsinya sendiri di sini. Di bagian proyeksi pengeluaran, pendapatan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya saya akan mulai dari awal ya, dari aplikasi masih kosong. Agar jelas cara pengisiannya. Oke, ini kira-kira ini kurang lebih tampilan yang masih kosong. Yang pertama perlu dilakukan adalah mengisi data usaha. Misalnya nama proyeknya perumahan, ya bebas tinggal diisi nama perumahannya. Luas tanah yang rencana akan dibangun misalnya 3.200 meter persegi. Jumlah unitnya 29 unit. Durasi pembangunan 24 bulan. Sisanya ini opsional, dan kalau ada info yang ingin ditambahkan bisa diinsert di sini. Ini nama perusahaannya ya, saya akan isi. Nah, kemudian di sini ada dua opsi ya. Di sini adalah tampilan bulan di proposal. Ada dua pilihan yang bisa dipilih berdasarkan bulan 1, 2 dan seterusnya dan Januari, Februari. Kalau kita pilih bulan 1, 2 dan seterusnya, kemudian kita masuk ke bagian penerimaan pengeluaran kas. Di sini yang akan muncul di atas adalah bulan 1, bulan 2 dan seterusnya. Tapi kalau kita misalnya mengisinya adalah Januari, Februari, ini tampilannya adalah berupa nama bulan. Hanya saja di sini kan masih Januari, Februari, jadi ini formulanya belum bekerja. Karena kita harus mengisikan tanggal awal perhitungan usaha. Misalnya tanggal awalnya adalah 1 Maret 2021. Perhatikan saya di sini isinya 1 Maret atau 1 March ya, dalam bahasa Inggris karena format komputer saya dalam bahasa Inggris. Dan kalau dia akan berubah secara otomatis ke bahasa Indonesia. Dan perhatikan di sini formatnya format tanggal. Kalau pengisiannya benar, nanti di bagian pengeluaran dan juga laporan lain akan keluar seperti ini, Maret, April, dan seterusnya. Tapi kalau kita mengisinya salah, jadi misalnya kita mengisinya 1 Maret 2021. Ini sama tulisan yang muncul di sini dengan yang tadi kita ketikkan. Ya, tapi perhatikan di sini, ini adalah format teks. Jadi kalau kita lihat ke penerimaan pengeluaran kas, ini menjadi error. Ya. Oke, ini saya kembalikan lagi ke format semula. Dan lebih mudah di awal kita menggunakan bulan 1, bulan 2. Nanti dirubah menjadi realisasinya, rencananya akan dijalankan kapan. Itu untuk data usaha. Berikutnya adalah format laporan. Format laporan di sini sudah disesuaikan dengan format laporan untuk developer perumahan. Tapi kalau misalnya ada yang ditambahkan atau ingin dirubah, ini silahkan, tapi tidak bisa ditambah ya. Jadi silahkan dirubah di sini, misalnya penamaan ini kan rumah 4070 mau diganti rumah 6090 atau apapun, atau mau pendapatan rumah saja, jadi semua tipe rumahnya dijadikan satu, atau ada pendapatan coupling, terserah ya. Jadi ini bisa dirubah penamaannya, tapi maksimum hanya 10 kategori. Demikian juga dengan biaya variabelnya. Ini bisa dirubah sesuai kebutuhan. Misal, pendapatan rumah 4070 di sini mau pendapatan rumah juga, tapi harus dipastikan bahwa nanti yang keluar di biaya variabelnya adalah pendapatan
rumah kategorinya itu agak sulit di sini karena saya mencoba mengikuti format jadi mengikuti format dari yang umum RAB yang umum dibuat ya. Jadi dengan yang umum maka di sini kan sebenarnya ada biaya perolehan tanah, biaya persiapan lahan dan lain-lain. Oke, kalau untuk setup hanya dua itu ya. Selanjutnya kita bisa masuk ke pendapatan. Ya. Di sini untuk dilihat terlebih dahulu, karena ini kan dasarnya RAB. Nah, kemudian rumah, itu nanti dilihat berapa rumah yang mau dibuat. Kita bisa mulai dari sini dulu, tapi akan kesulitan karena angka-angkanya belum muncul. Jadi kita bisa isikan pertama target rumahnya dulu. Ya. Atau kalau misalnya belum ada target rumahnya, masih dalam hubungannya dengan tanah, kita bisa juga mulai dari pengeluaran atau HPP-nya dulu. Jadi kita bisa mengcopy paste dari RAB yang ada. Berikutnya, ini saya akan mencoba mengcopy dari RAB yang ada. Ini kurang lebih format RAB. Format mungkin berbeda-beda ya. Jadi silahkan, ini saya copy dulu dari sini. Kemudian saya pindahkan ke sini. Ya, jadi muncul. Kemudian di sini biaya perolehan tanah ini dipilih, kategorinya harus dipilih agar angkanya muncul di laporan keuangan ataupun di pengeluaran kas. Di sini sudah saya set biaya perolehan tanah, tapi tadi kalau mau dirubah penamaannya bisa di format laporan keuangan. Dan perhatikan di sini, ini yang biaya perolehan tanah ini bisa dimasukkan, kalau ini kan hanya 8. Kalau mau di-insert, tinggal di-insert, tapi jangan lupa yang di-insert itu dipilih per baris, jadi seperti ini. Ya, di-insert baris. Kemudian di sini dirapikan, ataupun kalau tidak diperlukan di-delete. Jadi misalnya mau meng-copy paste, tempatnya kurang besar, ya. Jadi di sini bisa di-insert terlebih dahulu, atau mau dibuat kategori baru. Kategori baru juga bisa dibuat. Jadi misalnya A, B, kemudian ada, atau mungkin yang paling bawahnya biaya konstruksi ada yang G. Nah, gitu bisa caranya gini. Ini di copy hingga total. Copy, kemudian di insert di sini. Ya. Kemudian ini dirapikan. Ya. Nah, kalau kita sudah menginsert seperti ini, jangan lupa untuk di bagian paling kanan ini ada rumus. Ya. Ini tinggal dipilih seperti ini, kemudian di copy ke bawah. Ini agar rumusnya mengikut. Ya. Karena ini akan dipakai untuk referensi total tahunan. Dan juga untuk mempermudah perhitungan. Ya. Oke, ini saya kembalikan lagi seperti semula. Oke, jadi saya akan mengcopy paste data-data yang sudah ada. Ya, sebentar. Dan karena kebetulan, jadi saya mempercepat nih karena kolomnya sudah sama. Jadi bisa juga ini cara berikutnya adalah mengcopy satu RAB, jadi tidak per bagian tapi satu RAB. Ya, saya paste di sini. Ya, perhatikan ini muncul semua. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya RAB full, bisa di copy seperti ini, tapi dirapikan dulu kolom-kolomnya. Nah, jadi judul-judulnya juga nanti perlu dirapikan. Ya, warna dan lain-lain perlu dirapikan. Jadi paling mudah adalah ngepasin dulu nih, ngepasin misalnya yang di Bapak Ibu ini kolomnya ada sekian. Ya, kalau tidak mau merapikan ya. Kalau tidak mau merapikan ya ditambah masing-masing kolomnya. Tapi kalau ingin dirapikan, di copy saja langsung semuanya. Warnanya semuanya dibuat jadi hitam putih saja. Maksudnya ini kan saya kasih warna-warna pembantu untuk panduan. Tapi nanti kalau mau di copy semua, langsung aja di copy mulai dari harga penjualan, biaya dari atas sampai bawah. Ya. Dan jangan lupa di sini dirapikan kategori laporannya. Ya. Oke, ini angkanya sudah masuk semua. Angka sudah masuk semua. Kemudian berikutnya adalah kita akan memasukkan nilai pengeluaran kas ini munculnya kapan saja. Dan namanya ini kan juga asumsi.
Jadi karena sudah juga asumsi, saya ambil asumsi ini dibayarkan di bulan pertama ya. Ini dibayarkan di bulan kedua. Ini dibayarkan di bulan ya. Kalau realisasinya atau apa namanya, Bapak Ibu mungkin punya rencana lebih detail, silahkan ini dibagi. Jadi tidak harus bulan 1, 2, 3, mungkin ada bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya. Ya ini saya hanya untuk mempercepat pengisian saja. Ya, dan ini misalnya ini kan contoh total 1.300 bangun satu lantai total, berarti ini anggap saja biaya pembangunannya dibagi menjadi 500 juta. Ini saya drag ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini sudah 3M 3,8. Anggap sekarang saya masukkan lagi ke sini 3,5. Di sini kelihatan sudah ada pembayaran, cuma ini perhatikan sisa pembayaran ya. Ini sebenarnya ini akan masuk ke angka piutang di neraca. Nah, cuma di sini kan harus dipastikan kalau memang pembangunannya tadi di set 24 bulan, otomatis ya ini harus lunas di sekurangnya berapa ini? 375.200. 375.200. Oke, kita akan lihat bahwa di tahun ke-1 ada sisa yang harus dibayarkan, tahun kedua sudah tidak ada sisa. Kemudian nilai HPP akan dijumlahkan di 5 tabel yang paling kanan ini. Oke, ya. Saya nanti akan memberikan juga yang full masih kosong ya. Jadi kalau misalnya mau di copy, jadi yang belum ada pembagian seperti ini bisa dilakukan. Saya akan berikan satu yang full. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa mengisikan langsung, mengcopy paste langsung RAB tanpa harus menginsert dulu ya. Oke, di sini sudah keluar total HPP, ini total semuanya. Kemudian tanah, oke, sudah masuk untuk HPP-nya. Kalau kita kembali ke bagian pendapatan, ini sudah muncul HPP bangunan tanah dan tanahnya. Ini perhatikan, ini rumusnya adalah rumus yang dibuat berdasarkan contoh, di mana HPP tanah per meter adalah sekian. Itu didapat dari harga dasar tanah 1 senilai 2.500 meter dan harga dasar tanah 2. Ini kan harganya beda, sehingga harus dirata-rata. Rata-ratanya adalah, ya mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa menghitung sendiri rata-ratanya berapa harga tanahnya dengan kondisi seperti ini. Jadi ini kalau memang nanti berbeda desain dari Bapak dan Ibu, nah harganya mungkin akan berbeda. Silahkan dibuat rumusnya sendiri, karena ini pada dasarnya kosong, tapi ini dibuat rumus untuk mempercepat ya. Jadi kalau nanti ada 3 harga dasar tanah, ya rumus ini sudah tidak berlaku, harus dibuat rumus yang baru. Oke, kemudian kita hitung dulu ini untuk, sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah punya nih apa namanya referensinya, tinggal di copy paste juga bisa, tidak ada masalah, karena di sini yang ingin dilihat adalah harga jualnya. Karena ini kebetulan saya membuat agar bisa di oprek-oprek harga jualnya. Sebagai contoh, ini maksimum bisa dijual 70%. Kemudian luas tanahnya itu mau dinaikkan berapa kali lipat, 4 kali lipat misalnya, sehingga harga luas tanah dari 355 jatuh ke pelanggan adalah sekian. Kemudian harga bangunan misalnya 2 kali lipat ya, sekian. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan kalau misalnya kita mau membangun rumah 40-70, itu harga jualnya adalah sekian sebelum PPN ya. Ini untuk mempermudah perhitungan. Jadi kalau misalnya wah ini terlalu murah, bukan terlalu murah, nanti kan setelah ada perhitungan lain nih, berapa profitnya setelah semua angkanya masuk ya. Ini untuk mempercepat, sekali lagi saya copy
dari data contoh ya. Nanti teman-teman juga bisa melihat di contohnya. Di sini ada 29 rumah. Ya. Oke, saya copy. Saya masukkan di sini. Oke, jadi semuanya sudah muncul. Kemudian di sini kita bisa masukkan kategori pendapatannya. Rumah 40-70. Sini. Oke. Ini rumah 5675. Saya copy lagi di sini. Ini rumah 5690. Oke. Ini sudah ada data rumahnya. Kemudian yang perlu dilakukan berikutnya adalah rencana penerimaan kas. Jadi ini saya ambil asumsi saja. Misal rumah mulai dijual, anggap saja di bulan 12, di mana sudah muncul DP. Ini saya masukkan saja DP 5 juta misalnya ya. Di sini juga ada DP 5 juta. Contoh. Oke, di sini akan terlihat sisa pembayarannya. Kemudian kalau misalnya pembayarannya modelnya anggap saja sekarang dilunasi. Kalau dilunasi ini saya mengambilnya ke kanan ya. Ini asumsi saja. Jadi dilunasi misal di bulan ke-24. Ini saya copy di sini. Base-nya as value. Kemudian bagaimana kalau modelnya di sini, kalau misalnya mau ditaruh model anggap saja setelah DP di sini. Itu ada pembayaran cicilan yang modelnya adalah cicilan bunga 0% gitu misalnya. Sehingga mungkin pembayaran fix per bulannya setelah DP misalnya 30 juta, 30 juta, 20 juta misalnya. Jadi kita ya, terlihat ini masih kurang 118. Ini saya copy lagi, berarti butuh 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi sisa pembayaran 18 ini dianggap dimasukkan di bulan pertama 18, 5, 32. Berarti 23, 5, 32, 0, 0. Oke, jadi kalau kita lihat pembayaran yang dimulai di bulan pertama, ya itu lunas di tahun kedua. Jadi yang ketiga udah kosong. Ini gambaran untuk teknis pengisiannya. Kemudian harga jualnya juga bisa dibulatkan ke atas ya. Ini di selling, ini saya sellingnya per 1000. Kalau misalnya harga mau dinaikkan ke atas, silahkan ya diatur sesuai dengan harga jualnya. Diisi manual pun oleh teman-teman tidak ada masalah. Ya. Kemudian ini sisa berikutnya, ya, ini saya copy saja ke sini. Kemudian sisa yang bawahnya, ya ini saya anggap copy, atau saya copy tidak semua, jadi untuk melihat kalau misalnya terjual tidak semua. Anggap pembayarannya lunas di bulan 25. Oke, ini kalau sekarang kita lihat ke bagian penerimaan pengeluaran kas, maka akan terlihat biaya pembangunannya sudah muncul di sini. Tapi penerimaan kasnya belum ada. Karena tadi kalau kita lihat ke kanan, ini dibayar kas itu baru muncul mulai bulan ke-12.
dan seterusnya. Jadi ini akan dijadikan referensi untuk kita melihat total kebutuhan modalnya berapa. Ya, misal kasnya di situ bisa kita lihat bahwa kebutuhan modal ini ada negatif hingga bulan ke-13. Ya, jadi bulan ke-13 hingga ke-14 baru positif. Tapi perlu diperhatikan, ini yang dimasukkan baru biaya pembangunannya saja. Investasi belum, beban operasional belum. Jadi kita perlu memasukkan pengeluaran-pengeluaran lainnya terlebih dahulu. Jadi kan RAB itu lebih ke biaya variabel. Nah, sekarang harus memasukkan nilai-nilai atau pengeluaran lain yang perlu dimasukkan, termasuk juga kalau ada utang bank. Yang sering terlupakan adalah utang bank itu ada nilai pokok dan beban bunga yang juga akan menjadi pengeluaran yang harus dibayar. Itu biasanya suka di luar dari perhitungan modal. Oke, setelah tadi kita mengisikan RAB ya di pengeluaran, kita bisa melanjutkan ke ini antara dua, bisa operasional atau aset terlebih dahulu. Jadi kalau kita misalnya ke operasional, di sini juga sama sudah disiapkan kolom-kolomnya. Kolom-kolom ini bisa di-insert juga, bisa juga langsung di-copy dari data yang mungkin teman-teman sudah punya ya. Di sini sengaja sudah saya masukkan kategorinya. Ini harus dipilih nantinya kalau berbeda. Ya, jadi sudah disiapkan kategorinya sesuai dengan nama beban yang bisa dirubah di format laporan keuangan. Sama ini saya copy. Ini saya coba copy. Ya, ini karena kebetulan formatnya sama, ini saya copy seperti ini. Ya, jadi bisa muncul proyeksi per bulannya. Kemudian jangan lupa di sini dipilih ya. Kalau misalnya mau di-insertnya adalah per baris atau per kolom seperti ini. Tapi kalau menggunakan format bebas bisa juga. Nanti ada satu file yang formatnya bebas, belum dirapikan seperti ini. Ini bisa langsung dikopikan datanya, baru kemudian dirapikan. Ya, jadi di sini sudah terlihat angkanya, ada beban pemasaran, beban gaji dan administrasi. Kalau mau ditambahkan nama beban lainnya juga silahkan. Jangan lupa tapi di bagian di sininya yang harus disesuaikan kategorinya berdasarkan format laporan keuangan. Kemudian jika ada beban bunga bank, ini di luar yang dihitung secara otomatis ya. Kemudian di sini juga perhatikan ini ada beban pajak yang PPh ini asumsinya ada 2,5%. Ini dihitung secara manual. Jadi nanti teman-teman juga bisa memasukkan rumusnya sendiri sehingga bisa muncul angkanya secara otomatis kalau ingin dihitung otomatis. Tapi kalau tidak ya tinggal dimasukkan saja angkanya secara manual di sini. Ya, jadi ini nilai total proyeknya misalnya PPh-nya sekian, masukkan per proyek proyeksinya adalah sekian. Ya. Oke, setelah itu perlu dimasukkan pengeluarannya. Nah, ini tadi. Jadi ini saya mempersingkat, saya coba copy saja di sini. Anggap saja beban pemasaran baru muncul di bulan 11-12 ya, ini kita masukkan saja di sini. Kemudian gaji, misal pertama ini sekali lagi saya hanya untuk mempermudah ya. Jadi saya langsung masukkan saja mulai dari bulan ketiga. Ini bisa gaji yang dialokasikan maksudnya sampai bulan keempat. Gaji yang dialokasikan untuk karyawan memang bekerja di pusat. Jadi kalau mengerjakan lebih dari satu proyek atau sudah karyawan tetap sehingga proyek perumahannya itu ada beberapa, bisa dibuat persentase. Jadi misalnya ini bertanggung jawab terhadap 5 proyek perumahan, berarti ini gajinya dibagi 5 misalnya kalau waktunya bersamaan. Kalau waktunya berbeda ya tinggal dibagi alokasinya. Ya misalnya proyek 1 tahun 1, proyek 2 tahun 2, berarti tahun 1 ini hanya tahun 1 saja, tahun 2 tidak ditanggung, misalnya seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya ini fleksibel ya, bisa disesuaikan dengan rencana dari proyeknya teman-teman sendiri. Oke,
Jadi kalau kita lihat di bagian penerimaan pengeluaran, ini sudah muncul, ada beban operasional yang sudah muncul, utang bank karena belum dimasukkan, pajak juga nanti kita lihat apakah sudah muncul, belum muncul di sini, karena belum dimasukkan nilainya tadi ya, pajaknya mau per kapan. Terus yang perlu kita masukkan adalah pengeluaran aset. Saya juga akan mengcopy paste di sini untuk aset. Oke, di sini sudah muncul ya. Ini aset yang tidak berhubungan dengan proyeknya langsung ya, jadi memang dipakai untuk kantor pusat. Di sini misalnya ini saya buat sama ini perangkat elektronik, kursi kerja, furnitur, perangkat elektronik. Oke, ini ya, oke. Ya, nama-nama ini bisa dirubah juga di format laporan keuangan. Kemudian ini rencana pengeluarannya. Ini saya anggap mudah saja. Ini saya copy. Di sini saya paste as values di bulan pertama. Tapi khusus untuk yang paling atas, misalnya ini dibagi 3. Bagian paling atas. Pembelian mobil, pembelian komputer ini dibagi misalnya 2. Dibagi 2. Ya, ini contoh. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, sekarang kebutuhan modalnya ini 7 sekian. Ini muncul dari ini, kita bisa lihat kebutuhan modal hingga bulan ke-23, di mana memang belum ada transaksi penjualan yang memberikan saldo kas positif dan berpositif setelah di bulan ke-24. Ya. Oke. Dan di sini, sekarang utang bank belum masuk ya. Jadi kalau kita masuk ke bagian permodalan, kita akan bisa melihat bahwa ini adalah kebutuhan modalnya. Hingga bulan ke-23. Perhatikan ini hingga bulan ke-23. Sehingga ada nilai negatif, nilainya sekian, dan ada pendapatan masuk ya, apakah dari debit, jalanannya nilainya sekian. Kalau misalnya kita membuat ada hutang bank, kita perlu masukkan dulu misalnya. Ini sebagai contoh, bunga 6%, tenornya misalnya 24 bulan. Perhatikan kalau misalnya kita masukkan 1M saja, ini kan angkanya seharusnya menjadi 6M kekurangannya. Ya, menjadi 6M, ini kita anggap kita terima di bulan ketiga. Angka ini perlu dimasukkan karena untuk memastikan angkanya muncul di penerimaan dan pengeluaran. Perhatikan tadi ada perubahan dari yang 6M tadi, itu begitu nilai uangnya diterima, maka bertambah. Kenapa? Karena itu tadi, di penerimaan dan pengeluaran mulai muncul pengembalian utang bank dan beban hutang bank. Jadi itu yang harus diperhatikan pada saat menghitung permodalan. Sehingga kalau kita lihat ini 7,9 ini 900 juta itu adalah berhubungan dengan utang bank. Ya. Kalau tidak ada utang bank ya tidak akan muncul. Tadi saya hapus lagi, perhatikan kebutuhan di sini hanya 7 sekian. Ya. Oke, berarti di sini kita bisa isikan kekurangannya. Anggap oke, ini 2977666205. Ya, kita harus membuatnya menjadi 0. Ini anggap ini bulan 1. Ini bulan 1. Oke, kita akan lihat di penerimaan dan pengeluaran. Ya, ini sudah positif. Bukan sudah positif. Ini sudah ke cover hingga bulan ke-23. Untuk melihat positif atau tidaknya, kita bisa melihat di proyeksi arus kas bulanan. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa saldo akhir kasnya positif. Dan ini akan menjadi 0. Perhatikan, akan menjadi 0 di bulan ke-23 sesuai tadi. Jadi ini mungkin biar ada gambaran, ini permodalan saya nolkan lagi ya. Ini hanya contoh saja saya hapus. Kalau kita lihat di bagian arus kas tadi, ini nilainya negatif. Ini merah negatif, ini bukan error ya, ini karena kolomnya kurang besar. Ya. Perhatikan, ini negatif terus sampai bulan ke-23.
4, 23, 24 ya. Tapi kalau tadi kita masukkan, yang permodalan tadi kita masukkan, ya ini kita kembali ke arus kas tadi, nilainya semuanya positif hingga bulan 23. Ya, 23 sudah positif sehingga 23 sudah 0 sehingga bulan 24 sudah positif. Itu artinya adalah modal minimal untuk mengcover seluruh biaya negatif yang timbul. Ya. Di sini ini asumsinya durasi pemohonan 24 bulan, kemudian transaksi tadi anggap proyek 1 beban operasional hanya hingga 24 bulan. Ini kurang lebih adalah gambaran kasar dari HPP-nya, itu sekitar 46%, kemudian net profit-nya itu hampir 30%. Ya. Jadi ada net profit 3M, kemudian saldo kas di akhir tahun adalah 9,5 M. Jadi dari modal 7,9 di mana 900-nya itu tadi adalah utang bank ya. Oke, jadi di sini kita bisa melihat, nah di sini ada analisa kelayakan usaha. Di sini kalau misalnya ada 29 rumah, break even-nya itu adalah di 20 rumah perhitungannya ya. Ini butuh pemahaman sedikit mengenai istilah-istilah keuangan dari teman-teman sekalian untuk bisa memahami angka-angka yang muncul di sini. Dan dari sini bisa, ini juga bisa dicetak. Jadi sudah disiapkan untuk dicetak, hanya perlu dirapikan. Ya, silahkan dirapikan dengan menggunakan menu printer yang ada di Excel. Jadi setelah kelayakan usaha, ini proyeksi penjualan bulanan. Ini adalah pada prinsipnya adalah summary ya, yang bisa dicetak jika diperlukan. Kemudian laba rugi bulanan ya. Di sini bisa dilihat ada beban yang sudah muncul operasional, sedangkan belum ada penjualan di 2 tahun pertama. Dan kita bisa melihat dalam format tahunan di sini. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, di mana tahun 1, tahun 2 masih negatif, tapi tahun 3 langsung sudah muncul keuntungan. Kemudian neracanya, ini selama 5 tahun ya. Bisa dilihat total ekuitasnya adalah sekian. Jadi ini sudah siap kalau memang teman-teman ini mencoba menampilkan ini atau membawa ini untuk mencari investor. Selain itu di sini disediakan modul untuk diisikan data realisasinya. Hanya saja ini dasarnya adalah laporan. Jadi kalau teman-teman sudah ada laporan keuangannya, bisa di-copy datanya dan dimasukkan ke sini. Kalau teman-teman ingin melihat evaluasi atau membandingkan antara realisasi dan proyeksinya. Ya. Jadi untuk bulanan bisa diisi penjualan, laba rugi, dan arus kas. Untuk tahunan bisa diisi neraca dan ekuitas, karena yang laba rugi sudah akan merekap dari bulanan, demikian juga yang arus kas sudah akan merekap dari bulanan. Jadi di sini nanti bisa dilihat evaluasi tahunannya selama 5 tahun di 4 modul ini. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya.